Shalom, selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah di GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua. Ibadah Minggu pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Paulina Jan Sridangga SSI Theo. Untuk memulai ibadah kita, saya mengundang jemaat untuk berdiri. Dengarkanlah panggilan ibadah. Shalom. Patut kita bersyukur kepada Tuhan yang memperkenankan kita semua merayakan bulan misi Pentakosta di tahun 2021 ini dengan menghayati tema menjadi gereja pembawa keadilan dan subtema dengan kuasa Roh Kudus bertindaklah adil, jangkaulah yang lemah. Marilah kita berkata-kata bersaut-sautan dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 8. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, agung dan bersemarak pekerjaannya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap segala perundungan diganti kedamaian besar. Hormati namanya serta kenangan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Sidang jemaat sekalian, Allah berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di gereja ini ataupun yang boleh mengikuti ibadah secara online. Nats yang membimbing kita dalam ibadah Minggu Rogate terdapat dalam kitab Mazmur 66 ayat yang ke-20, firman Tuhan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bersama-sama kita menaikkan pujian, mampirlah dengar doaku.
kita berdoa. Selamat pagi Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami menaikkan ungkapan syukur oleh kerana Bapa menyertai kami sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk kekuatan sukacita yang Kau boleh berikan kepada kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, sebagai orang Kristen, orang percaya, kami datang ke hadapan-Mu. Dengan kepala tertunduk, kami mengakui kami adalah orang berdosa. Kami telah melakukan kesalahan di hadapan-Mu, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik secara sadar ataupun tidak sadar, baik itu melalui pikiran kami, tutur kata kami, tindakan kami masing-masing. Kami mengakuinya, kami bersalah di hadapan-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami hanya memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan semata bagi kami sekalian, anak-anak-Mu yang melakukan kesalahan ini. Dan kepada-Mu ya Tuhan yang mendengarkan segala doa-doa kami percaya dengan iman kami bahwa kami telah mendapatkan penebusan dosa, pengampunan dosa yang berlangsung hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati, bangkit bagi kami sekalian. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan kami pengertian lebih dalam lagi akan apa yang kami baca, kami dengarkan, kami renungkan pada hari ini. Silakan Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sebab Engkau Tuhan yang maha tahu apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, apa yang kami lakukan, baik itu yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan oleh manusia. Engkau Tuhan yang maha tahu, dan silakan Tuhan berfirman pada pagi hari ini. Kami membuka hati kami membuka telinga kami, pikiran kami, untuk Tuhan taruh kebenaran firman-Mu yang tidak pernah berubah, firman-Mu yang penuh dengan kuasa, dengan pertolongan Roh Kudus. Bersabdalah sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Daniel pasal yang ke-9. Kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-19. Daniel pasal yang ke-9 memang tercatatnya ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5, tapi saya mengambilnya dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5 dan dilanjutkan ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan menggenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh kerana dosa kami dan oleh kerana kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah. Bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh kerana Engkau sendiri Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu.
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi untuk Bapak Ibu yang boleh mengikuti ibadah secara online. Saya percaya Roh Kudus ada di mana-mana. Roh Kudus ada di tempat ini dan juga Roh Kudus ada di rumah Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, dan juga boleh mengurapi kita masing-masing. Asalkan kita menghormati beliau dengan ibadah dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, pada saat ini kita boleh belajar tentang Daniel. Siapakah Daniel itu? Daniel adalah seorang pejabat tinggi yang bekerja di bawah pemerintahan Raja Darius. Dia satu-satunya orang yang oleh karena kemurahan Tuhan bekerja di tanah pembuangan, bekerja di negeri asing, bahkan boleh menjabat sebagai pejabat tinggi. Ada 3 orang dan salah satunya itu adalah Daniel yang berasal daripada Israel sendiri. Kalau dilihat dari jabatannya, apakah ada orang yang iri, apakah ada orang yang jengkel dengan apa yang diperoleh oleh Daniel ini? Tentu ada. Dan beberapa orang, rekan-rekan kerjanya berusaha untuk menjatuhkan Daniel, berusaha untuk menghancurkan Daniel. Tapi yang terjadi adalah Daniel tetap bekerja dengan baik, meskipun orang-orang di sekitarnya berusaha untuk menjatuhkannya. Daniel tetap bekerja dengan baik dan Daniel tetap menjauhi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam artian Daniel menjauhi kejahatan. Bisa kita katakan Daniel itu adalah seorang yang beriman, seorang yang takut akan Tuhan, dalam artian menjauhi kejahatan dan seorang pendoa. Kehidupan Daniel sangat dipengaruhi oleh kehidupan pribadinya dengan Tuhan. Kehidupan sehari-hari daripada seorang Daniel sangat dipengaruhi oleh hubungan pribadinya dengan Tuhan Allah. Alkitab mencatat Daniel adalah seorang pendoa, bahkan satu hari dia berdoa 3 kali sehari. Kita tidak tahu apakah pagi, siang, sore malam, tidak. Tapi dicatat Daniel berdoa 3 kali sehari, berlutut, berdoa, memuji Tuhan Allahnya. Dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini dalam kitab Daniel pasal yang ke-9, Daniel secara pribadi menaikkan doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan Allah. Daniel bersama-sama dengan bangsa Israel ada di tanah pembuangan. Daniel tidak menyalahkan Tuhan sama sekali ketika mereka berada di tanah pembuangan, berada dalam situasi yang tidak baik. Daniel tidak menyalahkan Tuhan. Tapi yang Daniel lakukan adalah mencari Tuhan dan bertekuk lutut di hadapan Tuhan, menaikkan doa pengakuan dosa, doa permohonan ampun di hadapan Tuhan Allah. Daniel tidak menyalahkan Tuhan, tapi yang dilakukan adalah dia cari Tuhan dan mengakui kesalahannya, mengakui kesalahan bangsanya yang telah memberontak di hadapan Tuhan dengan menyembah ilah-ilah lain. Dan setelah itu Daniel memohon ampun kepada Tuhan. Dan dikatakan di ayat yang ke-18 menarik sekali, Daniel menyampaikan, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Kita garis bawahi ini. Daniel menaikkan doa permohonan di hadapan Tuhan, mengakui segala kesalahannya dan memohon Tuhan ampunilah kami, bukan berdasarkan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh Daniel ataupun yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel, tapi berdasarkan kasih sayang Tuhan, berdasarkan karakter Tuhan, sifat Tuhan yang penuh dengan kasih sayang yang berlimpah-limpah. Ini kalau kita sandingkan dengan dalam perjanjian baru, ada 2 orang pendoa, yaitu pemungut cukai dan juga orang Farisi. Orang Farisi berdoa di hadapan Tuhan dan membeberkan jasa-jasanya, membeberkan kebaikan demi kebaikannya. Saya sudah taat beragama, saya sudah memberikan sedekah, saya sudah memberikan perpuluhan. Semuanya disampaikan di hadapan Tuhan Allah. Tapi pemungut cukai, seorang yang berdosa ini, dia hanya mengucapkan, ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini.
Dan dalam peristiwa itu Yesus menyampaikan, siapakah orang yang dibenarkan? Siapakah doa yang diterima oleh Tuhan? Orang Farisi atau pemungut cukai? Pemungut cukai. Demikian juga Daniel. Dia berdoa di hadapan Tuhan, tidak menyampaikan saya sudah berbuat ini, saya sudah berbuat ini, saya sudah berbuat ini, saya sudah berbuat ini. Tapi yang dia lakukan adalah dengan kepala tertunduk, ampunilah kami, dengarlah kami, lihatlah kebinasaan kami, tolonglah kami. Dan kami menaikkan ini bukan berdasarkan jasa-jasa kami, jasa-jasa bangsa Israel. Umat Tuhan itu jatuh bangun, kadang baik, kadang tidak baik. Kalau mau pakai hal yang seperti itu tidak akan sempurna. Tapi Daniel hanya melihat kebaikan Tuhan, hanya melihat sifat Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, kasih setia. Dan yang menjadi pertanyaannya, apakah doa Daniel ini yang mewakili bangsanya, mewakili keluarganya, bangsa Israel, didengar oleh Tuhan atau tidak? Alkitab mencatat didengar. Ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-27 dicatat di situ. Malaikat Gabriel menyampaikan ada 70 kali 7 masa di mana bangsa Israel dihapuskan dosa-dosanya dan bangsa Israel dipulihkan dan dibangun kembali. Daniel ketika berdoa dan menerima jawab daripada Tuhan Allah melalui malaikat Gabriel. Apa pesannya untuk kita sekalian pada pagi hari ini? Minggu ini adalah minggu Rogate. Minggu yang mengajak kita semua, yang mengingatkan kita semua orang Kristen, orang beriman untuk berdoa. Bahkan tidak jemu-jemu untuk berdoa. Jadilah pendoa, berdoalah bagi diri sendiri, berdoalah bagi keluarga Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Berdoalah bagi gereja Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Dan berdoalah bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Sesibuk-sibuknya kita, saya tahu pada saat ini kita ada dalam masa pandemi. Kita lagi sibuk untuk cari kerjaan, apapun yang halal kita akan kerjakan supaya dapat uang, supaya dapat penghasilan. Sesibuk-sibuknya kita, luangkan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Berkomunikasilah dengan Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan pun akan mengabulkan segala doa-doa kita. Yakobus pasal 4 ayat yang kedua, firman Tuhan 2b ya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kita sudah membayangkan ingin ini, kita butuh ini. Tapi kita tidak pernah komunikasikan dengan Tuhan. Ceritakan dengan Tuhan dalam doa kita. Makanya kita tidak memperoleh apa-apa. Kalau mau memperoleh sesuatu yang memang kita perlukan untuk kebutuhan hidup kita, bicarakan dengan Tuhan kita. Komunikasikan dengan Tuhan kita. Firman Tuhan juga dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berdoalah. Apa yang menjadi kekhawatiran kita, pergumulan kita pribadi lepas pribadi, pergumulan keluarga kita, sampaikan, komunikasikanlah dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu tentu pernah mendengar ya kepanjangan daripada PAS, bahasa Inggris ya, PUSH. Pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu itu terjadi. Berdoalah sampai apa yang kita doakan itu terjadi. Berdoalah sampai apa yang kita doakan itu kita dapat jawaban daripada Tuhan. Makanya dikatakan jangan jemu-jemu untuk berdoa. Bertekunlah dalam doa kalau mau melihat jawaban daripada Tuhan. Dan kita percaya firman Tuhan dalam Mazmur 66 ayat 20 yang berbunyi, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Tuhan kita maha mendengar, Tuhan kita maha melihat, dan Tuhan kita adalah maha menjawab. Dia akan menjawab apa yang menjadi permohonan doa kita pribadi lepas pribadi. Ada 2 kesaksian Bapak Ibu baru kemarin terjadi ya. Tentu Bapak Ibu sudah minggu lalu sudah didoakan oleh Bapak Pendeta Nangaswama dalam ibadah pagi, di mana saya sel darah putihnya rendah, jadi saya tidak boleh kemo. Sebab kalau sel darah putih rendah dan saya kemo, saya akan out, tidak boleh. Dan sebenarnya saya tanggal 8 April itu sudah kemo, tapi undur terus. Makanan sudah, putih telur itu jemaat sudah belikan kepada saya, makanya saya dibilang makan putih telur, saya sudah makan putih telur, nanti muka saya kayak telur. Capek saya makan telur.
sel darah putih saya rendah. Tapi yang menjadi kebingungan saya adalah kalau memang sel darah putih saya rendah, otomatis saya dipasori saja. Kenapa saya masih bisa kendarakan motor dari sini ke Sanglah? Kenapa saya masih bisa berpelayanan? Ini yang menjadi tanda tanya di saya. Sel darah putih saya masih rendah. Akhirnya saya ambil tindakan untuk puasa, doa. Hari Sabtu yang lalu, bukan Sabtu kemarin ya, Sabtu yang lalu, Sabtu, Minggu, Senin 3 hari. Saya doa puasa, tanya, ada apa ini Tuhan? Kenapa diundur? Karena saya tahu Tuhan punya alasan, kenapa ini sampai diundur. Saya punya kepercayaan Tuhan bisa kasih naik kok sel darah putih saya. Bisa, saya percaya itu. Tapi kenapa ini diundur ini? Doa puasa dan saya tanya, kenapa diundur? Ada apa? Dan beliau berfirman 3 hari. 3 hari saya puasa, 3 hari beliau berfirman. Ada firman-firman yang beliau sampaikan kepada saya. Ada sesuatu yang harus dilakukan sebelum kemo dan ada sesuatu yang harus dilakukan setelah kemo. Hari Selasa saya pergi cek lab dengan Ibu Joyce Arjana. Saya pergi cek lab dengan gayanya kita. Pergi cek lab hanya untuk suntik saja karena saya tahu sel darah putih saya rendah. Dan ketika sampai di sana, cek lab selesai, hasilnya bagus. Loh, saya bilang sama dokter, saya kesini mau suntik loh dok. Tidak Bu, ini bagus, silakan kemo. Saya dapat jawaban, ya Tuhan mau sampaikan sesuatu. Dan sesuatu itu adalah saya harus pergi pelayanan sebelum kemo. Hari Rabu, setelah semuanya sudah, saya pulang. Rabu sore, Rabu pagi ketika saya saat teduh, Tuhan berfirman dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 tentang Lydia, di mana Tuhan membuka hatinya untuk menerima perkataan daripada Paulus, firman Tuhan daripada Paulus. Saya teringat akan seorang perempuan, seorang ibu yang sakit kanker, dan itu berefek pada kelumpuhan, dan itu ada di rumah sakit Mangunisade Kapal. Saya langsung WA Bapak Agus Ruben Lodo dan juga Ibu Lirin, dan ada beberapa orang yang saya WA. Yang respon 2, Pak Agus Ruben Lodo dan juga Ibu Lirin. Kami pergi ke sana, hari Rabu, hari Kamis saya kemo. Pergi ke sana, pelayanan di sana, menceritakan penyerahan diri, kesembuhan di dalam Tuhan, iman di dalam Tuhan. Menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Di situ. Balik ke rumah sakit Sanglah. Saya urus persiapan kemo saya, surat-suratnya yang harus dibereskan dan harus diserahkan ke bagian administrasi di ruang Sanjiwani. Setelah itu mampir lagi ke Poli Jantung. Di sana ada emperan, di situ ada beberapa ibu dan salah satu ibunya itu sedang menjalani radiasi karena kanker serviks stadium 4. Di situ kami sesama Kristen saling mendoakan, saling menguatkan. Saya sampaikan firman Tuhan Matius pasal 9 ayat 20 sampai dengan 22 yang isinya adalah tentang perempuan yang pendarahan, dan dia berkata, kalau aku menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan itu yang boleh menguatkan saya tentang iman dan juga iman daripada ibu yang boleh saya layani. Kami doa bersama, kami saling menguatkan. Saya pulang, sangat lelah sekali. Malam saya masih bisa ikut rapat, kemudian saya izin, saya langsung tidur. Pulang langsung tidur. Doa saya dijawab. Dan juga doa Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian tentang sel darah putih itu. Hanya berkutat di sel darah putih itu. Tapi ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di balik undur-undurnya sel darah putih itu. Dalam artian pergi pelayanan dulu ke sana untuk menguatkan. Karena sebelumnya suaminya sudah telepon, kapan Ibu Pendeta mau ke sini? Itu disampaikan ke tante saya telepon saya, kapan ke sini untuk mendoakan. Dan Tuhan ingatkan lagi hari Rabu sore itu sebelum saya, hari Rabu pagi sebelum saya kemo pada hari Kamis. Dan apa yang harus dikerjakan setelah kemo? Besok saya kerjakan. Tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 Mei ada sesuatu yang memang Tuhan perintahkan untuk saya lakukan. Apa hasilnya nanti? Saya akan beritahukan nanti. Kalau memang Tuhan suruh saksikan itu kepada jemaat. Kalau tidak, tidak. Saya mau sampaikan ini, betapa ketika kita boleh meminta, berdoa kepada Tuhan. Mungkin bagi orang lain itu sel darah putih apa, tapi bagi saya itu penting. Penting, kalau tidak akan ini undur terus. Tapi saya dapatkan ada maksud Tuhan di balik undur-undurnya ini. Dalam artian pergi pelayanan dan langsung dikasih naik itu sel darah putihnya oleh beliau. Yang kedua, hari Kamis saya pergi kemo. Tanggal 6 Mei. Itu diantar oleh Bapak Agus Ruben Lodo. Beliau menawarkan diri, saya antar
Karena pas Pak Agus Ruben Nudo juga kerja di Sanglah ya, dalam artian nge-grabnya dan pangkalnya itu di Sanglah bersama-sama dengan teman-temannya. Dalam perjalanan kami berdoa, di tol itu ya kami berdoa, Tuhan kirimkanlah pelanggan-pelanggan bagi Bapak Agus Ruben Nudo. Karena saya pikirkan ya beliau nunggu saya sampai jam 4 sore. Setidaknya kan Tuhan kirimkan pelanggan-pelanggan ya untuk dapat penghasilan. Jam 4 sore selesai, saya langsung telepon Pak Agus Ruben Nudo. Gimana Pak? Berapa dapat? 8. Saya yang kegirangan. Wah, puji Tuhan. 8 trip. Ini dalam hal pekerjaan loh. Sesuatu yang di masa pandemi ini loh, di masa kekeringan ini loh. Tapi ketika menaikkan doa yang sederhana berkaitan dengan pekerjaan ataupun usaha, Tuhan kabulkan itu. Ketika kita boleh memintanya, minta tolong Tuhan berkati di masa pandemi ini, dapat berkat. Ya berapapun ada diucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu tahu, ora et labora, berdoa dan bekerja. Doakanlah apa yang kita kerjakan, usahakan. Kerjakan, usahakan apa yang kita doakan. Kita percaya kan di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita, melindungi kita. Apapun yang kita usahakan di masa pandemi ini, percayalah pasti Tuhan berkati. Ketika kita menaikkan doa, berkatilah ya Tuhan. Bapak Ibu akan melihat mujizat-mujizat Tuhan setiap hari. Di masa-masa pandemi ini loh, masa-masa yang tidak mungkin menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Itu Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian. Saya mengajak kita semua di Minggu Rogate ini, mari sama-sama berdoa. Dan tadi pagi kita boleh membuka sama-sama bulan misi Pentakosta dengan subtema, dengan pertolongan Roh Kudus ataupun dengan kuasa Roh Kudus. Bertindaklah adil, jangkaulah yang lemah. Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus sampaikan kepada para muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Jadi disuruh menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus, Pentakosta itu. Dan tahukah apa yang dilakukan oleh para murid di dalam masa penantian akan pencurahan Roh Kudus itu? Tahu tidak? Apa yang mereka lakukan? Berdoa, bukan mengeluh, berdoa. Berdoa, mereka sehati berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya terjadilah pencurahan Roh Kudus dan kuasa Tuhan bekerja. Kesaksian banyak dilihat oleh orang lain. Kita, tanggal 23 Mei ini adalah Pentakosta. Kita punya waktu 2 minggu, saya mau ajak kita semua. Kita punya waktu 2 minggu dari sekarang, 9 Mei sampai dengan tanggal 23 Mei. Apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian? Apa yang menjadi pergumulan daripada Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian? Dan terlebih lagi saya mau mengalami apa yang namanya kuasa Roh Kudus. Doakan itu selama 2 minggu. Satu keluarga ataupun pribadi lepas pribadi. Nanti lihat tanggal 23 Mei, apa yang Tuhan mau kerjakan. Saya percaya ketika kita punya kerinduan untuk kenal lebih dekat lagi dengan Tuhan, ketika kita boleh menaikkan doa kita kepada Tuhan, Tuhan pasti beri jawab. Dan nanti kita bisa alami sama-sama. Saya juga sedang menggumuli tanggal 23 Mei saya mau buat sesuatu yang bukan berasal dari saya, tapi asalnya daripada Tuhan sendiri dalam pencurahan Roh Kudus Pentakosta tanggal 23 Mei itu. Mari kita sama-sama, punya waktu 2 minggu lah. Ayo bertekuk lutut di hadapan Tuhan, naikkan puji-pujian, berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Ini bukan suatu kewajiban. Kalau kewajiban di sini, aduh males, aduh. Tapi kalau sudah rindu, butuh Tuhan, perlu Tuhan, haus sekali, tanpa dipaksa pun kok sudah pengennya duduk, bicara dengan Tuhan, baca Alkitab, bicara dengan Tuhan. Ada kerinduan yang seperti itu. Saya mengajak kita semua demikian. Sehingga tanggal 23 Mei itu kita benar-benar, ya Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Dan kita mau mengalami lebih dan lebih lagi hadirat daripada Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk berlaku adil, berlaku benar, berlaku baik. Dan Roh Kuduslah juga yang akan memampukan kita untuk menjangkau yang lemah. Yang lemah di sini bukan hanya lemah secara ekonomi, tapi lemah sosial yang dikucilkan oleh orang-orang di sekitar kita. Anak-anak kecil juga dianggap lemah, perhatikanlah mereka. Janda, duda, yatim piatu, perhatikanlah mereka. Lemah fisik, sakit, jangkau mereka, pribadi lepas pribadi. Itu dengan pertolongan Roh Kudus. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Kalau saya renung-renungkan ya, kalau otak saya lagi mereng-mereng ya, bukan ya. Saya ini kan lagi sekarat,
Ya, kalau bisa dibilang, saya ini lagi sekarat. Kalau mau ego saya mau dipastori saja. Saya tidak usah ngapa-ngapain, saya tidak usah pelayanan. Tidak usah pelayanan kepada orang-orang yang sakit kanker juga. Tapi yang terjadi apa? Tuhan toh tetap suruh kamu pergi pelayanan ke sana. Kamu tetap pergi pelayanan ke sana. Kamu ke sana. Kadang Tuhan kirimkan orang ke pastori untuk dilayani. Kadang saya merenung, Tuhan terima kasih. Di saat sakit pun, di saat lemah pun, Tuhan pakai saya untuk menguatkan yang lemah. Itu terjadi oleh karena pertolongan Roh Kudus. Bapak Ibu, saya bisa kok bantu Ibu Imelda tanpa pertolongan Roh Kudus. Bisa, dengan kekuatan saya bisa. Saya pendeta, saya bisa nasihati begini, bisa. Tanpa pertolongan Roh Kudus. Tapi Ibu Imelda tidak dapat apa-apa. Tidak dapat sesuatu yang berasal daripada Tuhan. Tidak mengubah hidupnya, bisa jadi seperti itu. Tetapi ketika saya melayani dan mohon pertolongan daripada Roh Kudus, di situ Tuhan bekerja. Satu kata, dua kata saja sudah masuk ke dalam hati. Itu karena pekerjaan daripada Roh Kudus, bukan kepandaian saya sebagai manusia, bukan kepandaian kita sebagai manusia, tapi dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Maka dari itu, dalam waktu 2 minggu ini, mari sama-sama berdoa. Mari sama-sama berdoa. Ada satu kalimat yang kemarin saya dapat, ketika ada seseorang yang muncul dalam penglihatanmu, bayanganmu, doakanlah dia. Saya pasang status itu di WA. Beberapa saya ya. Saya ya. Ada yang bilang ya, ada yang ini, tidak. Saya mau sampaikan, siapapun yang Tuhan munculkan dalam pikiran kita, jangan ada apa dia ya. Pasti kan kita berpikiran seperti itu kan? Ada apa ya? Langsung aja ambil sikap, doakan dia. Tuhan berkati dia, Tuhan jaga dia, Tuhan lindungi dia. Pasti ada maksud ketika Tuhan tampilkan orang itu dalam pikiran kita. Kok tiba-tiba saya memikirkan dia? Kok tiba-tiba saya memimpikan dia? Gak ada angin, gak ada hujan, kok tiba-tiba? Sudah, ambil sikap doa. Doakanlah orang tersebut, pasti ada maksud Tuhan. Mari bersama-sama kita boleh masuk dalam bulan misi Pentakosta. Kita berdoa, kita juga berdoa bagi yang lemah, kita berdoa bagi keluarga kita masing-masing. Dan apa yang menjadi pergumulan kita, naikkanlah doa kepada Tuhan. Tuhan Maha mendengar dan Tuhan Maha menjawab. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Saat teduh bagi kita. Sempurnakan apa yang kami baca, kami dengarkan, kami renungkan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang jemaat untuk berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, dimohon waktunya sejenak. Saya akan membacakan poin-poin agenda pelayanan seminggu dan warta Jumat. Saya mulai dari agenda pelayanan seminggu. Ibadah rutin Pewedian Kristawati akan dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu 9 Mei 2021 pada pukul 10.00 WITA atau setelah ibadah kedua ini bertempat di Ruang Bukit Zaitun lantai min 2 dengan pelayan firman Bapak Pendeta Indengah Suame. Dimohon perhatian dari seluruh kaum ibu. Kemudian pada hari Kamis 13 Mei, ibadah kenaikan Tuhan Yesus hanya diadakan satu kali pada pukul 8 WITA di ruang ibadah lantai 1
dan juga ibadah dilaksanakan secara online. Mohon perhatian dari seluruh warga jemaat. Berikutnya pada hari Jumat 14 Mei 2021 ada katekisasi remaja pada pukul 16 di ruang Bukit Zaitun lantai min 2. Dan hari Sabtu 15 Mei 2021 ada Youth Fellowship PP Kristiase pada jam 18.30 bertempat di ruang Bukit Zaitun lantai min 2. Saya akan lanjut ke warta Jumat. Ucapan terima kasih kepada seluruh penata layan yang telah ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja akan memberkati keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara-saudari sekalian. Yang berikutnya, HUT Sekolah Minggu Duta Kristama GKPB Bukit Doa ke-24 dengan tema Aku dan Bumiku telah melaksanakan kegiatan penanaman pohon dan apotek hidup di lingkungan gereja dan membersihkan Pantai Geger Nusa Dua pada hari Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Mei 2021. Pengumpulan botol atau gelas bekas air mineral masih dilaksanakan hingga akhir bulan Mei 2021. Orang tua dan warga jemaat dapat mendukung kegiatan ini dengan bersama-sama mengumpulkan botol atau gelas bekas air mineral yang sudah dibersihkan di tempat yang telah disediakan, yakni di gedung gereja lantai min 2. Yang berikutnya, berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di sorga, Bapak Joseph Riwu Jeta, ayahanda dari Bapak Stefanus Jefferson Riwu, pada hari Rabu 5 Mei 2021 di Kupang. Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga. Poin berikutnya, telah bergabung menjadi jemaat simpatisan. Yang pertama, keluarga Bapak Okran Faut dengan alamat Taman Jimbaran beserta anggota keluarga. Dan yang kedua, keluarga Bapak Daniel Simon Brown dengan alamat Perum Permata Nusa Dua Bawah, Blok M35 beserta anggota keluarga. Apabila kedua keluarga yang disebutkan hadir dalam ibadah pagi hari ini, dimohon agar berdiri supaya diketahui oleh jemaat. Baik, mungkin hadir di ibadah lainnya, akan saya lanjutkan. Yang berikutnya, kelas baru katekisasi akan dimulai pada bulan Mei 2021. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi sekretariat gereja. Warta lebih lengkapnya Bapak Ibu dapat memperhatikan pada warta jemaat yang telah dikirimkan di grup sektor masing-masing, begitu juga dengan laporan keuangan. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Iya, saya tekankan dua. Yang pertama untuk ibadah kenaikan. Saya tahu itu bertepatan juga dengan Hari Raya Idul Fitri. Pasti kita juga mau mengunjungi saudara dan saudari kita yang boleh merayakan. Tapi saya mengajak kita semua mari sama-sama ke gereja dulu, ibadah dulu. Tahu dulu apa menjadi pesan Tuhan untuk ibadah kenaikan pada tahun ini. Setelah itu mari kita sama-sama pergi berkunjunglah ke saudara dan saudari kita yang boleh merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian yang kedua, untuk ibu-ibu sekalian yang merasa ibu-ibu habis ibadah ini mohon jangan pulang. Turunlah ke lantai 2 dan lihatlah situasi di lantai 2 dan duduk rapi baik-baik di lantai 2 dalam rangkaian ikut ibadah kaum ibu. Untuk tahu apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kaum ibu. Manis sekali saya berbicara. Dengan maksud silakan turun ke bawah ya ibadah nanti. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita boleh bersama-sama terlebih dahulu menaikkan pujian agar kita lebih fokus kepada Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Bila kau lengkap tak menentu
selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru. Memanggil namanya, Berdoa. berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. 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 Kepadamu ya Tuhan kami berseru, kami memanggil namamu, Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus Roh Kudus. Kepadamu ya Tuhan, kami menaikkan doa-doa kami, sebab kami tahu, kami percaya Engkau hanya sejauh doa. Ketika bibir mulut kami berucap, berkata-kata, Engkau Tuhan yang maha mendengar, Engkau Tuhan yang maha melihat, dan Engkau Tuhan yang akan memberikan jawab bagi kami sekalian. Pada hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu di pagi hari ini. Kami menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Kepadamu ya Tuhan kami berdoa, ampunkanlah segala kesalahan bangsa kami ya Tuhan. Bila Engkau mendapati setiap pribadi lepas pribadi, para pemimpin demi pemimpin kami melakukan kesalahan di hadapan-Mu, kami yang hadir pada saat ini ya Tuhan menaikkan, ampunkanlah segala kesalahan demi kesalahan bangsa kami. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, dan kami berdoa, biarlah Tuhan kami Yesus Kristus memberikan kesejahteraan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, memberikan kemakmuran, keamanan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah keadilan, kebenaran, roh takut akan Tuhan ada dalam diri para pemimpin kami, dari pimpinan yang teratas hingga sampai yang ke bawah ya Tuhan. Dan biarlah setiap para pejabat boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan pertolongan daripada Tuhan semata. Pada hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, GKPB dan juga pelayanannya ya Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh memberkatinya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap para pemimpin yang boleh duduk di tingkat sinode, tingkat wilayah, dan juga yang ada di jemaat Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan, biarlah Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus boleh mengurapi kami setiap pribadi lepas pribadi. Dan biarlah segala pelayanan yang kami lakukan untuk hormat kemuliaan Tuhan kami semata. Dan kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang memiliki pergumulan dalam keluarganya, biarlah Engkau juga boleh menguatkan mereka. Bahkan Tuhan juga boleh memberikan jalan keluar yang terbaik. Bila ada kendala di dalam kehidupan bergereja berjemaat, Tuhan juga Sang Kepala Gereja boleh menuntun setiap hamba Tuhan, setiap para pelayan untuk mencari Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, agar iman jemaat boleh dibangun di dalamnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan mampukan kami semua sebagai warga jemaat Tuhan, tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan tindakan nyata, apa arti daripada kasih itu Tuhan, untuk menjangkau orang-orang yang lemah yang Tuhan boleh hadirkan dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, tidak hanya berkata-kata, tetapi boleh melakukannya lewat tindakan nyata. Terima kasih ya Tuhan,
Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara dan saudari kami yang boleh berulang tahun pada hari ini dalam 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan kami Yesus Kristus boleh memberkati mereka satu persatu dalam segala usaha, segala pekerjaan, kehidupan rumah tangga, kehidupan pribadi mereka Tuhan. Biarlah tangan daripada Tuhan kami Yesus Kristus memberkati Ibu Joyce Bella, Bapak Imade Sujana, Saudari Igusti Agung Intan, Bapak Melkianus Yunus, Bapak Victor Adamov, Ananda Made Stanley Seregok, Ananda Andreas Lemagang, Ibu Mela Dona Paramita, Bapak Patriot Juka, Bapak Fernando Hutapeya, Bapak Imam Hambali, Bapak Anak Agung Gede Bukit Sinar Mega, Ananda Gisela Elizabeth Linggi, Saudari Desi Melinda Kristiani, Bapak Muhammad Suryadi, Saudari Dorce Bani. Begitu juga dengan pasangan suami istri yang boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan. Biarlah tangan daripada Tuhan kami Yesus Kristus memberkati pasangan ini. Bapak Dietmar dan Ibu Nimade Astini, Bapak Felix Batubara dan Ibu Hartini Siagian, Bapak Peter Sipahelu dan Ibu Agnes, Bapak Anak Agung Gede Bukit Sinar Mega dan Ibu Jero Anis Ayu Setiawati Sari Tuhan. Bertambah-tambahlah segala berkat Tuhan bagi saudara dan saudari kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara dan saudari kami yang dalam kelemahan tubuh. Secara khusus kami berdoa untuk untuk Ibu Hartini Hambali Tuhan yang dalam kelemahan tubuh dan juga boleh dirawat. Kiranya Engkau juga boleh menyembuhkannya bahkan oleh bilur-bilur Yesus. Saudara dan saudari daripada saudari kami ini Ibu Hartini Hambali mendapatkan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk saudara dan saudari kami yang boleh melakukan isolasi mandiri Tuhan. Kiranya darah Yesus Kristus membersihkan mereka semua daripada virus COVID-19 ini ya Tuhan. Dan lindungilah kami semua ya Tuhan dari virus ini ya Tuhan. Di dalam kami boleh beraktivitas, bekerja Tuhan dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang tengah berduka, Bapak Stefanus Riu, di mana orang tuanya, ayahnya boleh Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa di surga. Biarlah Tuhan juga boleh memberikan penghiburan, kekuatan, topangan bagi seluruh keluarga besar yang merasakan kehilangannya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati keluarga kami dengan segala sukacita dan juga dengan segala pergumulan yang boleh dihadapi. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang bekerja, berusaha Tuhan di masa kekeringan ini Tuhan. Kami percaya kami mau melihat segala kecukupan penyediaan Tuhan di masa kekeringan ini Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh berdoa dan bekerja ya Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala usaha kami ya Tuhan. Dan Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupi segala sesuatunya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka masing-masing, dalam pekerjaan mereka masing-masing, dalam pendidikan mereka masing-masing. Kiranya Engkau juga memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau berbicara berdua saja denganmu dalam doa pribadi kami. Dengarkanlah doa syukur syafaat permohonan pribadi kami ini ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan dan cara Tuhan. Berikanlah kami kepekaan untuk melihat, mendengar jawaban demi jawaban yang berasal daripadamu ya Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, kita akan membawa persembahan kita. Ayat firman Tuhan terambil dari Lukas 1 ayat 50. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Sambil majelis mengarahkan jemaat mengikuti prokes untuk membawa persembahan ke depan, mari kita angkat pujian dari NKB 141 ayat 1-3. Kasihku padamu tambahkanlah.
jemaat diundang untuk berdiri. Tambahkanlah, ya Kristus Tuhanku, oh dengarlah. Ku mohon tak henti, tambahkan kasih-Ku makin besar kepadamu. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk nafas hidup yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, jemaat-Mu telah mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan Kau memberkati persembahan kolekte, persembahan persepuluhan, ucapan syukur maupun pembangunan yang dibawa oleh jemaat-Mu ini Bapa. Kau juga mau memberkati majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Biarlah Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar dapat berguna bagi pelayanan terkhusus di gereja ini, di Jemaat Bukit Doa. Engkau memberkati jemaat-Mu yang telah memberikan lebih dan lebih lagi Bapa dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, doa syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sambil tetap berdiri, kita angkat pujian pengutusan dan berkat dari NKB 196. Ku beroleh berkat. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Relung hatiku, walau serat beban, pada damai sejahtera marga. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya saat damai penuh masuki hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, tak berganti terang. Yesus Tuhan baru mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, marilah kita boleh terus-menerus berdoa, jangan jemu-jemu. Ketika jawaban itu belum dapat, teruslah berdoa dan percayalah Tuhan mendengar dan Tuhan Maha menjawab, dan Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan saat ini, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pengasihan Allah Bapa, dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus,
menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian dari dulu, sekarang sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.